Kali ini kita akan membahas apakah pernikahan internasional benar-benar bisa bahagia. Demikian dari pernikahan lintas negara, lintas budaya, bahkan bahasa dan lain-lain. Apakah betul bisa sebahagia itu atau justru banyak banget tantangannya? Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan lintas budaya atau pernikahan internasional. Apakah benar bisa bahagia? Pernikahan lintas budaya, lintas bahasa, lintas negara memang terdengar romantis. Tapi apa betul sebahagia itu? Atau malah justru penuh dengan tantangan? Kalau penasaran, ayo kita simak. Jadi teman-teman, kita akan bahas dulu satu. Pernikahan internasional itu apa sih? Jadi pernikahan internasional ya maksudnya pernikahan dua orang yang berasal dari dua negara yang berbeda. Makanya disebut internasional. Jadi mereka itu bisa jadi dari negara Jerman dengan Indonesia, atau orang Amerika dengan orang Jepang, atau ya saya mau kasih contoh saya, orang Indonesia nikah sama orang Amerika, atau orang Turki nikah sama orang India, ya bisa mana aja, pokoknya beda negara ya. Nah, pasangan itu bisa bertemu lewat medsos, kayak dating site, atau kayak ketemu lewat Facebook atau apa aja bisa kan? Atau bisa juga pada waktu kamu lagi kuliah di luar negeri, atau saat kamu lagi kerja di luar negeri, atau mungkin pas lagi jalan-jalan sebagai turis, kan bisa juga ya. Nah, di balik hal-hal keunikan ini, banyak hal yang sebenarnya kalian nggak lihat gitu, yang jangan dianggap segala sesuatunya mudah. Tapi sebenarnya ada banyak juga hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang tidak terduga dari pernikahan antar negara ini, antar benua mungkin. Oke, kita akan ke bagian yang berikutnya, yaitu keuntungan apa dari pernikahan internasional. Itu kan kamu pengen tahu kan? Nah, pasti ada dong selain keuntungan dan selain juga mungkin kesusahan atau tantangan-tantangan gitu, itu juga pastinya ada. Kita akan bahas dulu masalah keuntungan atau sesuatu yang kadang-kadang nggak pernah terduga. Kamu dan pasanganmu akan belajar hal-hal baru, ya kan? Misalnya, pertama, cara berpikir, contoh, cara berpikir kita sebagai orang Asia dengan cara berpikir dengan orang Barat, ya saya kan orang Indonesia, terus dengan suami yang orang Barat, itu jelas berbeda. Kemudian tradisinya, kita banyak banget tradisi inilah itulah. Nah, kalau di Amerika sini ya teman-teman, karena ya nih aku ambil contoh nggak usah orang lain, saya aja, karena saya kan nikah sama orang Amerika, ya kan. Nah, di sini tuh tradisinya tuh nggak ribet, nggak kayak kita. Contohnya apa sih Kak? Ribet. Ya di sini, misalnya dari lahir aja, kalau kita kan orang bayi lahir, nanti ada acara tedak siti, nanti ada acara 7 bulanan, terus nanti ada apa, pokoknya macam-macam kan. Misalnya apa namanya, ada sedekah bumi, ada sedekah laut, ada ya itu upacara-upacara tradisional yang saya masih ingat banget zaman saya masih tinggal di tanah air. Di sini tuh nggak ada teman-teman. Terus kalau kayak kerukunan antar warga ya dengan tetangga kayak gitu, kalau di Indonesia kan ada arisan RT, arisan RW, ada dasawisma, ada ronda, ada apa lagi, kumpulan ini, kumpulan itu segala macam. Nggak ada di sini, nggak ada kayak gituan.
itu cara kekerabatan atau cara bersosialisasi. Di sini tuh nggak ada. Itu salah satu contoh yang benar-benar beda ya. Kemudian selain tadi tradisi kebiasaan, makanannya beda, cara merayakan hari-hari besarnya beda. Tetapi hal-hal yang berbeda ini jangan kamu anggap sebagai masalah gitu loh. Jadi kamu kalau menurut saya sih untuk memperkaya kehidupan kita, kehidupan saya dan suami. Jadi suami tahu kayak gimana orang Asia, saya jadi tahu, oh kayak gini tuh orang Barat, gitu. Berikutnya adalah bahasa. Nah, bahasa nih. Kalau kalau kita di Indonesia kan ngertinya cuma bahasa daerah kita. Saya sebagai orang Jawa, bahasa Jawa. Dan saya juga bisa bahasa Inggris, tapi ya nggak pinter dulu, cuma bisa-bisaan gitu. Nah, terus mau nggak mau kan harus bisa pakai jadi bahasa sehari-hari. Nah, suami juga ngertinya bahasa Inggris. Dia mau nggak mau, oh ternyata di Indonesia ada banyak banget bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali, ada bahasa Sunda, ada bahasa daerah Batak, ada pokoknya banyak banget. Dia baru tahu, wow kaya banget ya di Indonesia. Belum lagi nanti kalau kamu nanti punya anak, teman-teman. Kalau mau punya anak, anakmu mau diajarin pakai bahasa apa nih? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris kah? Ya kan kaya banget kan? Terus, ya masalah bahasa ini bukan rumit sih sebenarnya, ini sesuatu keharusan. Ya gimana kalian akan berkomunikasi, ya kan, berinteraksi dengan pasanganmu, dengan suamimu kan, mau nggak mau kamu harus bisa bahasanya, gitu. Jadi jangan alergi duluan, aduh ribet, nggak bisa, jangan. Kalau kamu ingin menikah dengan orang asing, mau tidak mau harus pelajari bahasanya, itu harus, oke? Oke, itu masalah bahasa. Kemudian, hubungan atau jaringan internasional keluarga kita jadi makin beragam. Banyak peluang, keluarga kita bisa kerja di sini karena kita bisa mensponsori, atau kita juga bisa tinggal kerja di negara lain gitu kan. Jadi segala sesuatu tuh lebih terbuka, lebih luas, lebih lebar karena jaringan kita jadi lebih lebih nggak terpaku di satu negara aja, ya kan? Dan cara pandangnya juga berbeda lagi. Lebih menghargai orang lain, lebih menghargai tempat di mana kita tinggal, ya kan? Satu sama lain jadi lebih mendalam gitu. Oke. Berikutnya lagi. Kita akan membahas masalah yang kamu sebut tantangan. Apakah justru tantangannya itu berat? Oke. Apakah tantangan itu selalu menjadi masalah, gitu kan? Yang kalian takutkan kan itu? Yang saya pikir yang pertama paling penting memang nih teman-teman, yang harus kalian hadapi tantangannya adalah masalah bahasa dan komunikasi. Itu aja dulu. Bagaimana tidak? Kita kan keseharian kita hidup dengan orang yang bahasanya beda, ya kan? Jadi jangan kamu bayangkan kayak kamu tinggal di tanah air aja. Di tanah air mah nggak ada masalah, kita mau ngomong bahasa kita, mau ngomong bahasa daerah. Lah, masalahnya kalau kamu menikah sama orang asing dan kamu mau tinggal di negara suami, contohnya kayak saya, mau tidak mau kita tuh harus paham. Karena hal ini sangat penting gitu loh, ya kan? Saya merasakan ini stres banget ya. Waktu itu saya belum bisa bahasa Inggris dengan lancar, memahami omongan orang dengan baik. Ya cuma paham dikit-dikit gitu loh. Tapi kan nggak jelas. Ini orang kalau udah ngomong panjang kali lebar, waduh nggak paham saya. Apalagi ngomongnya cepet, nggak paham saya. Mau nggak mau, kita akan minta, tolong diulangi dong, aku nggak ngerti, ya kan? Terus yang kayak gitu-gitu kan membutuhkan kesabaran dari pasangan kita. Mau nggak mau dia harus orang yang sabar, ya nggak? Karena apa? Kalau kita tidak bisa saling memahami dan bersabar memahami pasangannya, lah itu masalah itu teman-teman, itu akan menjadi masalah. Begitu. Karena jujur, pada kasus saya tuh bisa bahasa Inggris sampai dengan memahami, sampai dengan bisa mengekspresikan pikiran kita ke dalam kata-kata, itu makan waktu hampir 10 tahun.
Ya teman-teman harus maklum lah, saya datang ke sini bukan sebagai anak muda, bukan kayak kalian baru lulus kuliah terus pindah ke negara orang, enggak. Saya pindah ke negara suami, itu umur saya sudah 45 tahun teman-teman. Jadi kan udah cukup, ya aku nggak mau dibilang tua, tapi seenggaknya itu kan nggak muda ya. Dan lagi, bahasa Inggris bukan bahasa yang saya pelajari di kampus. Karena saya kuliah, saya justru belajar bahasa Jepang. Dan saya bekerja di dunia yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Nah, itu dia. Saya sudah mendedikasikan dengan bahasa Jepang saya, yang saya mengajar, oh ya, kalau kalian ingin tahu, saya mengajar bahasa Jepang di kampus sebagai guru atau sebagai dosen. Kemudian saya juga bekerja di dunia pariwisata, ya kan, mengurusi turis-turis Jepang. Ya pokoknya hubungannya dengan bahasa Jepang. Itu loh masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya saya mendapatkan suami, dipertemukan Tuhan dengan suami dari negara Amerika yang nggak berbahasa Jepang. Lah itu dia. Bisa dibayangkan kan? Jadi bukannya sia-sia sih ya, nggak sia-sia ya. Sudah belajar bahasa Jepang, saya belajar lagi bahasa Inggris gitu loh teman-teman. Oke, anyway, itu curhatan. Selanjutnya, mungkin kalian ingin digambarkan tantangan apa lagi gitu kan selain bahasa. Oke, berikutnya adalah tantangannya adalah masalah budaya dan nilai hidup yang berbeda. Karena apa? Di budaya barat sini lebih individualis. Berbeda dengan kita orang Asia yang lebih dengan kekerabatan, kekeluargaan. Ya kan? Itu berbeda. Kemudian soal agama, soal pendidikan anak, cara parenting, bagaimana membesarkan anak itu berbeda dengan cara kita. Kemudian cara menunjukkan cinta, menunjukkan cintanya orang barat dengan orang kita juga berbeda. Ini kalian harus perlu pelajari gitu ya. Jangan menganggap gampang-gampang, enggak. Dipelajari agar tidak ada yang merasa tidak dihargai atau diremehkan karena saking nggak ngertinya gitu loh, paham kan? Jadi supaya pasangan kita juga nggak merasa apa ya karena kita nggak ngertinya, dia sudah mengungkapkan begini-begini, sama kita dianggap angin lalu, padahal dia sungguh-sungguh menyatakan cintanya. Itu kan berbeda banget dengan orang kita, mau menyatakan cinta nggak kayak gitu. Kalau mereka mungkin ngomong I love you bagaimana, terus kita biasa aja, ya dia akan merasa, loh aku kok nggak dihargai ya? Nah, itu mungkin secara sederhana dan banyak contoh lain, oke? Pokoknya agar kita tidak menyakiti hati satu sama lain, gitu kan? Demikian juga keluarga kita yang harus jelasin teman-teman, bahwa kalau orang barat itu nggak ada tuh acara 40 harian, nggak ada acara 1000 hari, jadi jelasin ke keluarga kalau suami kita nggak ngerti itu, jadi ya jangan tersinggung, kayak gitu kan. Ya kita jelaskan supaya nggak ada masalah antar keluarga kita dengan suami. Ya kalian yang jadi penengah, kalian harus jelasin. Oke, kemudian ada lagi masalah tekanan dari keluarga. Ya, itu hampir sama ya, karena nggak semua keluarga akan menyetujui kamu mendapat pasangan orang asing, ya kan? Nggak semuanya happy gitu. Nah, itu pasti nanti kamu akan merasakan ada tekanan, aduh. Nah, jadi bukan sesuatu yang menyenangkan ya hal ini. Mudah-mudahan sih kalian nggak ngalamin gitu kan. Tapi itu kan ada juga yang mengalami seperti itu. Selanjutnya lagi adalah masalah jarak dan urusan dokumen-dokumen. Kalau tinggal di negara yang berbeda, nanti kamu harus ngurusin visa, ngurus izin tinggal, ngurusin pindah alamat, ngurusin dan lain sebagainya. Itu tuh urusannya nggak ribet. Nggak ribet. Urusannya tuh nggak gampang, alias panjang kali lebar, butuh kesabaran, butuh waktu. Begini, kalian jangan merasa, kenapa sih kok kakak nakut-nakutin? Enggak, saya nggak nakut-nakutin ya. Kalian bayangin aja, kalian ngurus KTP di negara kita sendiri. Itu kan juga nggak gampang kan? Harus ngedaftar, harus nunggu, harus ini, harus itu. Kadang-kadang formulirnya habis.
Ya syukur kalau sekarang apa-apanya udah digital, udah nggak perlu pakai kertasnya. Terus belum lagi waktu kita minta surat pengantar dari RT RW, belum lagi Pak RT-nya lagi nggak di rumah lagi, kan nggak gampang. Itu di Indonesia. Ya memang di sini nggak ada RT RW gitu, nggak ada gitu. Tetapi dokumennya itu banyak, yaitu tetap aja pakai proses. Artinya nggak sederhana. Oke, jadi kalian bayangin kayak gitu ya. Urusan keimigrasian itu nggak mudah dan nggak cepet, harus sabar gitu. Kemudian kalian dan juga harus beradaptasi, menyesuaikan diri, karena tinggal di luar negeri itu kamu bakal rindu rumah, ada rasa kesepian juga, jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga, dari bapak ibumu, dari adik-adik, kakakmu, ya kan? Itu salah satu resikonya juga. Belum lagi apa? Di negara orang itu nggak ada tukang dagang lewat, tukang bakso, tukang apa yang kita gampang kalau pengen tinggal manggil, nggak ada gitu, nggak ada. Terus gimana Kak kalau kangen? Ya bikin sendiri, masak sendiri, udah resikonya. Namanya juga di negara orang, ya nggak? Mereka kan nggak ada kayak gituan. Itu salah satu tantangan, oke? Kemudian, jadi kalian mungkin nanya, terus apakah bisa bahagia? Jawabannya ya bisa lah, bisa. Tetapi butuh usaha yang ekstra, butuh usaha keras di antara kalian berdua, gitu. Karena pernikahan, ini pernikahan internasional ya, kuncinya itu kedua-duanya, nggak cuma kamu. Kunci yang pertama adalah komunikasi kalian berdua dengan suamimu atau calon nih yang masih calon, itu harus secara terbuka dan jujur, ya kan? Bicarakan semuanya di depan, jangan di belakang, nggak bisa. Kalau di belakang nanti ada penyesalan. Harus di depan, kayak pendaftaran gitu. Jangan kamu anggap, ntar kan dia ngerti sendiri itu calonku. Nggak bisa. Kalian harus sampaikan di depan. Gitu. Saya bilang di depan. Ini contoh sederhana. Sebelum menikah, kalian harus sudah membahas bagaimana cara parenting anak. Kok parenting anak? Kalian harus bicarakan dulu. Apakah kalian mau punya anak? Kalau kamu pengen punya anak, kamu harus ngomong dulu sama si calonmu atau pacarmu sekarang itu. Dia pengen punya anak apa enggak? Karena enggak semuanya kayak orang Indonesia gitu loh. Orang menikah pasti nanti kita punya anak lah. Enggak, teman-teman. Orang sini tuh ada yang pengen menikah tapi enggak mau punya anak. Lah, kalau kamu pengen menikah tapi kamu pengen punya anak, dia enggak pengen punya anak. Itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Pernikahanmu bagus, pada saatnya kamu pengen punya anak, suamimu nggak mau. Lah kan bisa masalah kan, ribut kan. Oke, jadi ini hal sederhana harus kamu bahas dulu. Terus nanti parentingnya bakal kayak gimana. Terus nanti mau tinggal di mana? Tinggal di negaramu, tinggal di negara suami, dibahas juga di depan. Terus nanti kalau tinggal di negara suami, kamu bilang, aku boleh pulang nggak setiap tahun? Nah, itu juga dibahas. Pokoknya semuanya dibahas di depan. Oke, teman-teman. Itu saya kasih contoh satu-satu. Pokoknya panjang-panjang. Ya, makanya pada masa kalian PDKT, masih pacaran, itu harus dimaksimalkan. Komunikasi jujur dan terbuka. Kemudian, yang kunci berikutnya adalah toleransi dan saling menghargai. Karena apa? Ya, dua orang yang berbeda, kalian harus menerima perbedaan. Perbedaan itu bukan menjadi penghalang. Justru nanti dia begini dengan budaya barat, ini kita budayanya orang Jawa, orang Indonesia begini. Perbedaan itu justru untuk memperkaya hubungan. Jangan jadiin masalah. Oke? Selanjutnya adalah punya komitmen yang kuat. Ini penting. Karena nantinya dalam pernikahan ya, teman-teman saya kasih tahu, saya tuh udah menikah sama suami sudah masuk ke 14 tahun, udah 14 tahun. Maret yang kemarin, Mei yang kemarin.
Jadi ini udah lewat kan, berarti udah saya bisa nyebut udah 14 tahun. Itu nggak selalu mulus juga loh teman-teman, kayak jalan tol. Selempeng nggak ada apa-apa. Ya adalah masalah-masalah. Nah kalau kalian komitmennya kuat, nanti kalian akan melewati masa-masa sulit itu bersama-sama dan akan bertahan menyelesaikan masalah kalian berdua gitu. Apapun itu. Oke? Kunci berikutnya, ini saya yang keberapa ini? Yang berikutnya adalah belajar budaya satu sama lain. Menghormati gitu kan kebiasaannya keluarga suamimu, dan suamimu juga nanti akan menghargaimu gitu kan. Misalnya hal-hal kecil, masalah makanan, suamimu nggak suka pedes nih contoh nih, suamimu nggak suka pedes kan. Kalau kita orang Indonesia kan suka pedes. Ya saya suka meskipun nggak pedes banget, tapi saya suka. Iya, kita kalau masak, kalau nyediain masakan juga harus ada yang nggak pedes buat suami. Atau saya mengantisipasinya gini teman-teman, kalau aku masak nih, apa kayak soto ayam kayak atau apalah opor atau apa. Ya masak nggak pedes. Nah nanti sambelnya kita pisahin supaya suami tetap bisa makan dan kita kalau pengen pedes kita kasih pedesnya gitu. Jadi dua-duanya bisa makan, jangan kamu ntar kan dia belajar lama-lama bisa menyesuaikan. Ya nggak bisa teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya kan. Orang sini nggak kenal pedes kok dipaksain. Kalian harus paham itu. Nggak semua bule loh mau pedes loh. Jangan kalian bilang, oh aku ketemu bule waktu di Bali dia doyan pedes. Itu orang itu mungkin udah kesana kemari, bule yang udah traveling ke sana kemari, nyobain masakan ini tuh, dan dia mau explore gitu. Nah, kalau orang bule yang jarang pergi kemana-mana, nggak kenal masakan pedes, dia yang nggak doyan teman-teman, yang ada ntar malah sakit perut. Kita juga yang repot, ya kan? Oke, lanjut. Wah, ngomongin masakan jadi panjang. Setelah budaya, kemudian kita juga harus bisa selain mengenal pasangan kita juga harus melibatkan keluarga. Kita dukung keluarga mereka. Mereka juga nanti akan mendukung keluarga kita. Gitu, kita hargai acara-acara keluarga mereka. Terus kita juga ikut terlibat gitu ya. Karena kita menikahi pasangan kita kan termasuk keluarganya juga. Sama dengan suami kita. Menikahi kita, dia juga satu paket dengan keluarga kita. Gitu. Kebetulan kayak aku seorang single parent dengan 2 anak. Otomatis suamiku nggak cuma menikahi aku, juga sepaket dengan anak-anakku. Gitu maksudnya teman-teman. Dan keluarga besar kita juga. Oke? Jadi dukungan dari keluarga sama lingkungan itu penting. Nggak bisa kalian egois, jangan seperti itu. Jadi kesimpulannya, pernikahan internasional itu sebetulnya bisa bahagia. Ya, memang nggak semudah kayak di film-film romantis. Ada tantangan, ada challenge ini tuh, ada aja. Tetapi kalian kalau punya komunikasi yang baik, saling menghargai, komitmennya kuat, nah pernikahan budaya antar internasional, antar budaya, antar lintas negara itu akan menjadi sangat indah, penuh warna gitu. Pokoknya tidak ada masalah yang lancar. Apapun itu ya kan, kalian juga tahu gak ada lah. Oke, yang penting itu tadi kalian harus berkomunikasi yang baik, saling menghargai, dan punya komitmen yang kuat. Itu, mau belajar, saling mendukung, gitu kan? Oke, teman-teman. Kalau kamu punya pengalaman, teman-teman yang ada pengalaman internasional, boleh sekalian bagikan, share di kolom komen, supaya bisa dibaca yang lain yang sedang punya hubungan, dan nggak takut gitu. Karena ada pengalaman-pengalaman, ada yang pengalaman begini. Saya berterima kasih ya kalau ada yang mau share pengalaman kalian dengan pernikahan kalian secara internasional ini. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini dan meninggalkan komen. Jangan lupa subscribe. Kalau kelupaan nanti kamu nggak tahu kalau aku update video baru. Sampai ketemu lagi
God bless you all.